Menangkap Jokowi itu hukumnya menjadi wajib ain, harus banget. Nah, Jokowi kesalahannya banyak dan dia penyebab dari berbagai situasi yang ada. Keadaan kita memang agak susah dan saya lihat dari segi hukum, dari segi pasal, dari segi langkah-langkah, kelihatannya memang dia punya duit banyak. Ya, saya selama 5 tahunan ada di lingkar Solo ini, saya mempunyai catatan kemungkinan memang keuangannya sangat tidak berseri gitu, mungkin puluhan sampai ribuan triliun. 2029 ini kemungkinan presidennya Cina, wakilnya Cina. Dan seluruh Indonesia, gubernur-gubernur, bupati-bupati, wali kota kemungkinan dipersiapkan seperti itu. Karena tahapan terakhir 2039, total Indonesia harus jadi koloni Cina. Maunya mereka begitu. Saya dari TPUA. Oh, TPUA. TPUA Korlap hari ini. TPUA itu kepanjangannya apa, Pak? Tim pengacara ulama dan aktivis. Dan saya juga dari Partai Pemersatu Bangsa. Nah, ketuanya Profesor Egy Sujana. Insya Allah di 2029 kita akan hadir di situ. Calon presiden kami Egy Sujana. Yang membenci Pak Jokowi itu awal mulanya itu pendatang. Tuh yang suka teriak-teriak di Monas. Kelompok Tim Monas Limin, disingkat Kadarun. Jadi kalau ada yang hari ini ya, kalau ada hari ini anak bangsa, khususnya putra-putri pribumi yang membenci Pak Jokowi, berarti dia udah terpapar virus Kadarun. UGM itu untuk bersikap netral, sama-sama kita pejuang. Jadi UGM itu jangan menjadi tameng siapapun. Saya menekankan, Bu Rektor diam saja, Pak Dekan diam saja, daripada memberikan informasi yang malah menyesatkan. Dosa akad bicara, biarkan aja Jokowi, karena ini permasalahan Jokowi. Terus ibaratkan tuh, biarkan Jokowi yang menyelesaikan masalahnya sendiri. Nggak bisa begitu, Tipa. Dasar dokter Tipa tapi bego. Gelar dokter tapi bego, itulah gara-gara bergaul berkumpul sama orang-orang jahat ya akhirnya ikut jahat juga, jadi bego jadinya. Kalau bego aja dokter Tipa, tapi pintar jangan gitu loh. Biarkan aja gelar Anda dokter, tapi bego, tapi pintar jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kelompok penuduh ijazah Jokowi palsu ya, yang menyebut bahwa menangkap Jokowi hukumnya adalah wajib ain. Waduh, wajib ain katanya. Paham ya arti dari wajib ain ya? Ini adalah istilah dalam agama Islam yang artinya kurang lebih itu wajib ya, yang tidak boleh ditinggalkan oleh manusia yang sudah dewasa. Itu istilahnya adalah wajib ain ya, atau fardu ain. Koplak. Padahal ya, teman-temannya sudah pada kejang-kejang ya, dan ngilang dari peredaran ya, konten-kontennya sepi, sudah nggak lagi membahas tentang tuduhan ijazah palsu Jokowi ya. Ya karena apa? Ya karena takut ditangkap polisi, takut diperkarakan oleh Jokowi. Selain itu teman-teman ya, tiba-tiba saja Roti Gulung membuat pernyataan bahwa isu ijazah palsu Jokowi ya, Prabowo akan kena dampaknya. Lah, dirimu ini ahli apa? Ahli apa toh? Gulung, ha? Roti Gulung, kamu ini ahli apa? Wong prediksimu selama ini nggak ada yang benar sama sekali kok. Waduh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Polemik isu ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo turut disoroti pengamat politik Rocky Gerung. Rocky Gerung menyebut masalah ijazah Jokowi akan berdampak pada Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo menurut Rocky juga bakal kecipratan dampak dari masalah ijazah Jokowi tersebut. Diketahui hingga saat ini masalah ijazah Jokowi kembali bergulir menjadi isu. Disebutkan bahwa ijazah Jokowi dari UGM adalah palsu. Jokowi pun enggan menunjukkan ijazah aslinya ke publik.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi seusai didatangi perwakilan tim pembela ulama dan aktivis TPUA ke rumahnya di Jalan Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Rabu 16 April 2025. Jokowi juga menegaskan TPUA tidak berwenang mengatur agar dirinya menunjukkan ijazah asli. Di sisi lain, Rocky Gerung menilai masalah ijazah Jokowi akan berdampak ke Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, isu ini dipantau oleh Prabowo dan fokusnya akan mendua antara menerangkan keadaan masyarakat yang tengah mengalami krisis ekonomi dan dengan terpaksa memantau isu ijazah Jokowi. Pasalnya, kata Rocky, masalah ijazah Jokowi akan meledak menjadi isu moral. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto tak akan mengeluarkan statement apapun tentang ijazah Jokowi. Ia berpendapat saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah mencari legitimasi baru. Dengan adanya masalah ijazah Jokowi, upaya Prabowo mendapat legitimasi atau kepercayaan publik akan terganggu. Pasalnya, kata Rocky, Prabowo Subianto menang Pilpres berkat bantuan Jokowi. Menurutnya, jika Jokowi cacat secara moral, maka kecacatan akan berimplikasi pada legitimasi dari Prabowo yang mengakui ia didukung Jokowi. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, siapa sih yang mintai pendapatnya dia gitu loh? Media apa? Tolong waras dikit dong medianya. Ya kan? Mencari konfirmasi ya kan kepada seseorang dengan meminta pendapatnya. Itu ada tata caranya gitu loh. Ada kode etiknya, ada syarat-syaratnya. Nggak semua orang itu bisa dimintai keterangan, dimintai pendapat ya. Dia harus masuk kategori ahli di bidangnya misalnya, atau pakar misalnya, atau orang berpengaruh misalnya. Nah, saya sebagai seorang mantan jurnalis ya bisa saya katakan lah jurnalis senior karena saya sudah lebih dari 1000 tahun menjadi jurnalis. Saya merasa si Roti Gulung ini nggak cukup syarat gitu loh. Ahli enggak, pakar enggak, ya kan, tokoh juga enggak, ya ngomong ngalor ngidul ngomongnya ya. Lanjut. Saya dari TPUA. Oh, TPUA Korlap hari ini. TPUA itu kepanjangannya apa, Pak? Tim pengacara ulama dan aktivis. Dan saya juga dari Partai Pemersatu Bangsa. Nah, ketuanya Profesor Egy Sujana. Insya Allah di 2029 kita akan hadir di situ. Calon presiden kami Egy Sujana. Seandainya dilakukan di pengadilan nanti dan dilakukan pembuktian, konsekuensinya kan antara palsu dan asli. Kalau semua terjadi konsekuensi bahwa benar itu asli, apa tindakan dari tim penuntut dari isu ijazah palsu ini? Ya, pertama mungkin ya saya belum konsultasi dengan kawan-kawan ya, mungkin kita akan meminta maaf ke Pak Jokowi dan keluarga. Setelah itu terserah Pak Jokowi. Tapi kalau tidak ada, saya siap menuntut balik, kami siap menuntut balik. Enak aja ini orangnya. Teman-teman masih ingat nggak ini siapa? Iya, ini adalah orang yang beberapa waktu lalu berkoar-koar ya bahwa Pak Jokowi, kami akan geruduk UGM tanggal 15 dan menggeruduk rumah Anda di Solo tanggal 16. Pak Jokowi, jangan lari, jangan sembunyi di gorong-gorong. Nyatanya dia nggak datang ya. Bacot aja loh, gayamu aja selangit ya kan. Aduh, nggak bisa dipegang omongan orang ini. Dan tadi dia juga salah ngomong itu TPUA ya kan, singkatannya apa dia nggak mengerti. Atau jangan-jangan TPUA itu hanya komunitas abal-abal yang tidak pernah terdaftar di Kemenkumham. Ini menarik sekali loh. Harus diusut apakah komunitas ini, apakah yayasan ini atau perkumpulan ini sudah terdaftar di Kemenkumham ya. Lanjut. Jadi gimana cerita ijazahnya Pak Jokowi? Palsu apa asli? Jadi kemarin Pak Joko Widodo udah menerima wartawan ya ke rumahnya untuk memperlihatkan asli atau palsunya ijazah. Dan ternyata Pak Joko Widodo tidak dipaksa untuk memperlihatkan ijazah yang aslinya. Dan juga orang-orang tidak berwenang untuk memaksa Pak Joko Widodo untuk memperlihatkan ijazahnya yang asli. Jadi sebenarnya gini ya guys ya, kalau masih ada juga orang yang terus-menerus menggoreng isu tentang Pak Joko Widodo, baik itu yang baik ataupun itu buruk, itu keuntungannya tetap
kepada Pak Joko Widodo. Dengan gosip yang beredar, dengan banyaknya haters dan orang yang benci kepada Pak Joko Widodo, itu akan tetap menjaga elektabilitas Pak Joko Widodo. Dengan tetap masih banyaknya orang menyebut-nyebut nama Pak Joko Widodo, nama Pak Joko Widodo akan tetap melambung tinggi ya, seiring dengan profile rating Pak Joko Widodo yang masih tinggi. Nah, jadi kalau itu orang ya benar-benar benci sama Pak Joko Widodo, seharusnya mereka stop dan berhenti membicarakan tentang Pak Joko Widodo, baik atau buruk seperti itu. Dengan tidak lagi membicarakan Pak Joko Widodo, otomatis elektabilitas Pak Joko Widodo turun. Tapi kalau begini caranya, mereka tetap menggoreng apapun isu tentang Pak Joko Widodo, nama Pak Joko Widodo akan selalu terbang melayang ya. Jadi untuk para pembenci, tetaplah membenci, namun kalian harus sadari itu, karena itu tetap akan menguntungkan Pak Joko Widodo secara elektoral. Jadi ya, untuk Anda mungkin yang mau di-endorse sama Pak Joko Widodo tahun 2029, mulailah mendekatkan diri kepada Pak Joko Widodo. Dan kepada kalian yang masih terus-menerus menyebut nama Pak Joko Widodo, alangkah ruginya kalian membenci dengan cara ini. Kalian secara tidak sadar menaikkan elektabilitas Pak Joko Widodo. Yang rugi siapa? Kalian kepikiran Pak Joko Widodo, tapi Pak Joko Widodo cuek saja. Ya, menarik sekali pernyataan Mbak Ririn barusan ya, memperlihatkan bahwa pengetahuan Mbak Ririn ini nggak abal-abal ya, nggak akar-bitan seperti yang selama ini kita saksikan ya anak-anak abah ya kan, anak-anak kebo yang saat ini sudah pada tiarap, nggak ngerti kenapa tiarap ya kan, nggak pernah menjelek-jelekan Jokowi lagi, nggak pernah menyerang Prabowo lagi, ya mungkin karena beberapa waktu lalu Prabowo sudah bertemu dengan Mama Ketum gitu ya. Intinya biasanya para anak-anak onta, anak-anak kebo itu yang nggak seperti Mbak Ririn barusan lah ya kan, selain bening itu cerdas banget. Jadi intinya adalah semakin Anda mempersoalkan Jokowi, semakin Jokowi, popularitas Jokowi itu akan terjaga ya. Jadi orang akan terus mengingat Jokowi, dan seperti yang disampaikan oleh Mbak Ririn barusan, elektabilitas Pak Jokowi ya, tingkat keterpilihan Pak Jokowi itu tetap akan tinggi gitu loh. Walaupun Pak Jokowi nggak bisa mencalonkan diri jadi apa-apa lagi, tetapi minimal ya kan. Pak Jokowi kalau bikin partai, wah bisa langsung suaranya ya, anggota partainya bisa 10% lebih gitu loh ya, melebihi partai-partai yang lain atau mungkin mengalahkan partai kebo ya. Lanjut. Sebentar lagi Mulyono, kenapa dengan Mulyono? Yang lo maksud Mulyono itu Pak Jokowi ya? Kenapa dengan Pak Jokowi? Hah? Udah buat apa Pak Jokowi samamu? Hello, nih ya kau dengar baik-baik ya. Yang membenci Pak Jokowi itu awal mulanya itu pendatang, tuh yang suka teriak-teriak di Monas. Kelompok tim Monas Limin, disingkat Kadarun. Jadi kalau ada yang hari ini ya, kalau ada hari ini anak bangsa, khususnya putra-putri pribumi yang membenci Pak Jokowi, berarti dia udah terpapar virus Kadarun. Ya, Kadarun itu tahu kalau bukan anak A, anak B. Jadi kalau lo ikut-ikutan dengan Kadarun, berarti lo juga kalau bukan anak A, anak B. Oke? Cerdas bro. Musuh kita bukan sesama pribumi, pendatang. Oke? Sebentar lagi Mulyono, kenapa sebentar lagi Mulyono, katanya netizen barusan ya kan. Sebentar lagi Mulyono udah jadi presiden. Apalagi sebentar lagi Mulyono akan memenjarakan kaum Munaslimin. Kalau itu saya sepakat ya kan. Sebentar lagi Mulyono, maksudnya apa? Sebentar lagi Mulyono akan memperkarakan semua kaum Munaslimin yang menuduh dan memfitnah dirinya, dan semuanya akan dipenjara. Setelah dipenjara dipulangkan ke negara asal leluhur mereka di negeri yang nyaman sana. Hai, lanjut. Menangkap Jokowi itu hukumnya menjadi wajib ain, harus banget. Nah, Jokowi kesalahannya banyak dan dia penyebab dari berbagai situasi yang ada. Keadaan kita memang agak susah, dan saya lihat dari segi hukum, dari segi pasal, dari segi langkah-langkah, kelihatannya memang dia punya duit banyak. Ya, saya selama 5 tahunan ada di lingkar Solo ini, saya mempunyai catatan kemungkinan memang keuangannya sangat tidak berseri gitu, mungkin puluhan sampai ribuan triliun. 2029 ini kemungkinan presidennya Cina, wakilnya Cina, dan seluruh Indonesia, gubernur-gubernur, bupati-bupati, wali kota kemungkinan dipersiapkan seperti itu. Karena tahapan terakhir 2039
total Indonesia harus jadi koloni Cina. Maunya mereka begitu. Terus dalam beberapa kejadian memang permainan black magicnya Jokowi memang pada tingkat yang dia benar-benar bayar, ya. Macam-macam ragam dukun kayak apa sama dia dibelain betul sama dia. Saya sebenarnya datang dari jam 9-an. Saya udah putar-putar. Lama-lama saya coba lewat belakang di Palang juga. Jadi saya kalau memungkinkan, kalau saya bisa motong jebol dari belakang, saya kasih kabar gitu kan. Ternyata memang persiapannya seperti yang kita lihat. Saya minta maaf tidak dari semalam, tapi saya sudah tadi juga ketika sudah dekat, Bunda Mary pesan ke saya jangan turun sendirian gitu. Kalau turun sendirian mungkin ntar diajak ngopi sama Jokowi. Saya sebenarnya malu di sini ada Ustadz Rizal Fadilah yang sangat berani ya, kan ada itu videonya Ustadz yang paling berani gitu ya. Semoga Ustadz Rizal Fadilah sehat selalu. Ada seluruh kawan-kawan, saya dengar tadi sudah mau kembali ke Jakarta. Sekali lagi, saya tidak punya kata selain semoga selamat sampai di tujuan masing-masing ya. Karena saya juga kebetulan di sini hanya transit. Nanti kemudian saya besok ke Karanganyar, nanti ke Magelang, ke Semarang. Saya sedang intens untuk pendidikan politik Islam baru angkatan ke-31. Ya, nanti 32 di Lampung, 33 di Palembang. Kenapa saya sampai seobsesif ini Pak Rizal Fadilah? Karena saya feeling 2029 ini kemungkinan presidennya Cina, wakilnya Cina. Dan seluruh Indonesia, gubernur-gubernur, bupati-bupati, wali kota kemungkinan dipersiapkan seperti itu. Karena tahapan terakhir 2039 total Indonesia harus jadi koloni Cina. Maunya mereka begitu. Nah, makanya saya tidak mau berdebat, saya nggak punya ilmu, cuma sedikit pengalaman kecil-kecil, baru kita coba di tingkat itu. Selebihnya saya nggak mau memperpanjang. Saya mau nanya yang lain juga, ngomong yang lain kebanyakan sama juga ngasih garam air laut. Ya. Apalagi ada profesor kita nih, bapaknya putih semua rambutnya, udah meninggalkan dunia kita. Kenal. Ini mah profesor kita ya. Profesor ya, dulu saya suka bilang beliau ini PKI gitu ya. Tapi beliau banyak menasihati saya untuk selalu berzikir ya Bang ya. Selalu berzikir pada Allah gitu ya. Ya Bang Victor ini teman lama, dia teman lama dan makomnya sudah sampai ya. Kalau dalam kajian orang Melayu ya Bang ya, udah sampai makomnya. Makanya senyum-senyumnya dari tadi gitu. Sempat janji sama saya mau ketemu di Kalibata, belum kesampaian. Ya. Oh iya, ada yang melambai-lambai dari tengah ini ya. Buat semua, sekali lagi, saya mungkin karena diliput dengan resmi, saya nyatakan saya ada di sini tidak lama, paling hanya 2 pekan, kemudian saya kembali lagi. Kondisi kita ancur-ancuran, maka buat kita semua memang menangkap Jokowi itu hukumnya menjadi wajib ain. Harus banget. Nah Jokowi kesalahannya banyak dan dia penyebab dari berbagai situasi yang ada. Keadaan kita memang agak susah dan saya lihat dari segi hukum, dari segi pasal, dari segi langkah-langkah, kelihatannya memang dia punya duit banyak. Ya, saya selama 5 tahunan ada di lingkar Solo ini, saya mempunyai catatan kemungkinan memang keuangannya sangat tidak berseri gitu, mungkin puluhan sampai ribuan triliun. Karena dalam 2 tahun dia jadi presiden, Forbes sudah menyampaikan bahwa dia termasuk salah satu orang yang terkaya di Asia. Walau alam mungkin tetap saja harus ada pembuktian secara validnya, tapi paling tidak ini bukan main-main. Sekali lagi di Solo ini keadaannya memang sebetulnya kalau saya boleh sedikit mohon maaf, kalau dipersiapkan aja mungkin saya bisa ikut ngomong dengan yang lain. Kan teman-teman DSKS nggak turun, teman-teman yang lainnya juga jadi musuh politiknya Jokowi nggak turun. Ini kalau turun mungkin sekitar ngimbangin yang ada lebih 5-10 ribu, kemungkinan besar bisa terkomunikasikan. Saya ketika ini kok teman-teman yang ada di Solo kelihatannya nggak tahu mau kemana, rutenya kemana, jalannya kemana, segala macam. Tapi sekali lagi perjuangan sudah dilakukan. Saya tidak punya kata kecuali salut dan malu saya karena saya tidak bisa membersamai. Kemarin juga teman-teman terlambat ya, yang ke UGM ya, saya sayangkan sekali. Nah, ya terlambat itu bisa juga karena kitanya juga nggak terbiasa menempuh jalur itu gitu. Sekali lagi buat kawan-kawan, saya tidak berani memperpanjang kata kecuali jangan lupa memperkuat hubungan dengan Allah dengan tinggi sekali. Karena Jokowi ini dukunnya memang benar-benar gila ya. Benar-benar. Saya mau cerita pengalaman saya selama di sini. Di Boyolali misalnya, itu waktu pencoblosan, itu nenek-nenek datang ke TPS itu yang ditanya gambar Palu Arit. Palu Arit itu mana gitu kan gitu ya. Terus dalam beberapa kejadian memang permainan black magicnya Jokowi memang pada tingkat yang dia benar-benar bayar ya. Macam-macam ragam dukun kayak apa sama dia dibelain betul sama dia. Maka dari saya buat semua, kalau sanggup jaga wudhu, dawamul wudhu, zikir dan segala macam. Nah pertanyaan kita ketika musim pemilu, kita bagaimana salat malamnya, bagaimana wiridnya, bagaimana doa-doa. Tapi mungkin yang berdoa begitu biasanya hanya para caleg dan calon aja ya. Kalau yang lain bukan urusan gua, nggak doa-doain. Saya pikir kata kuncinya sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Kita begitu ingin menolong bencana alam, tapi kita tidak mengantisipasi bencana politik. Itu yang saya agak khawatir. Saya betul-betul agak ngepert jujur aja secara terbuka ini. Di Ternate sekarang gubernurnya perempuan, Cina, Kristen.
Padahal warganya 98% Muslim. Itu tadi, hanya gara-gara 50.000, gara-gara 100.000. Nah, makanya saya coba tempuh untuk pendidikan politik di semua level. Buat Bang Bitor, mohon maaf, saya tidak bermaksud menggurui. Ya, beliau senior saya dan sekarang kelihatan beliau lebih soleh gitu ya. Semoga semakin kuat wiridnya. Sekali lagi, saya tidak menyapa siapapun secara lengkap. Saya sebenarnya agak malu dengan Bang Rizal Fadila, tapi punya utang untuk ke Bandung saya. Sekian buat semua, sekali lagi selamat jalan dan ya lakukanlah hal yang terbaik dan pastikan yang berangkatnya jangan ada yang tertinggal. Ya maksud saya kalau berangkat berapa, pulang berapa, tolong saling tengok. Yang ntar udah jauh, ada yang tertinggal, mungkin saja ada yang ditangkap atau apa, jangan sampai jadi sesalan. Bunda Mary langsung ke Lampung ya. Oke, buat yang lain-lain saya mohon maaf, saya mohon diri, dan saya turun karena kalau saya ikut, di belakang saya ada yang nunggu, di tim saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang menurut saya masih belum sadar bahwa rekan-rekan seperjuangan dia ya sesama koplak bindungu alias sengklek sudah pada kejang-kejang dan kelojotan, bahkan sudah pada mulai depresi, mulai mengurung diri dan menghapus konten-konten yang selama ini ya dianggap menuduh Jokowi ijazahnya palsu, ya kan? Kenapa saya katakan demikian? Karena sampai hari ini orang masih mengatakan bahwa menangkap Jokowi hukumnya adalah wajib ain. Waduh. Lu nggak sadar, Pak, ya kan? Teman-teman Anda sudah pada tiarap, sudah sembunyi di gorong-gorong, ya kan? Karena sebentar lagi Jokowi, ya kan, akan memperkarakan semua orang yang selama ini menuduh ijazahnya palsu melalui kuasa hukumnya. Lagian Anda ini belajar agama di mana sih? Kok ada istilah menangkap Jokowi hukumnya wajib ain? Emang ada ya dalam syariat Islam ya menangkap Jokowi itu hukumnya wajib ain? Kok saya nggak pernah tahu, Pak? Aduh, gini nih ya, kalau orang so agamis padahal sebetulnya dia ini pengetahuan agamanya itu sangat rendah sekali ya. Lanjut. UGM itu untuk bersikap netral. Sama-sama kita pejuang. Jadi UGM itu jangan menjadi tameng siapapun. Saya menekankan, Bu Rektor diam saja. Pak Dekan diam saja daripada memberikan informasi yang malah menyesatkan. Si Tifa makin kesini makin ngelantur ya, bisa-bisanya dia menyuruh dekan atau rektor UGM untuk diam. Emang Anda siapa, Tifa? Ahli hukum bukan, Anda ahli forensik bukan, gelar doktor pun ya bukan dokter. Doktor adalah gelar akademik tertinggi yang diberikan perguruan tinggi kepada lulusannya ya, lulusan pendidikan doktor atau setara S3. Tapi tempat dia mengenyam pendidikannya itu tidak mengakui kalau si Tifa ini sampai lulus menjadi doktor ya. Seharusnya dia yang didemo ya. Terus Anda yang mengatur semuanya gitu, Tifa ya. Makin kesini Anda makin sutris ya. Enak aja mengatur rektor dan dekan UGM. Ini kelompok-kelompoknya ini ya merasa dirinya paling pintar, merasa ilmunya lebih tinggi daripada dekan dan rektor itu. Terus Anda harus mengatur semuanya gitu, Tifa. Mikir, Tifa. Ya, kalau menurut saya apa yang disampaikan oleh si dokter mangkrak tersebut mengindikasikan bahwa dirinya sebetulnya sedang dalam mode ketakutan ya. Jadi dia sudah dalam mode UGM jangan membela Pak Jokowi, jangan ikut-ikutan karena saya ini sudah terdesak. Habis ini saya dengan Aroy Panci dan yang lain-lain ini akan diperkarakan ke pengadilan. Maka kami harus bisa membuktikan bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Jadi UGM jangan ikut-ikutan. Nah, seperti itu. Ini versi saya. Lanjut. Persoalannya sendiri. UGM nggak bisa ikut-ikut. Kenapa kamu dokter Tifa? Kamu kok kelihatannya kayak panik sepertinya di UGM itu. Mulai sudah ya, merasa ya. Nah, jadi kamu di situ panjang lebar ngomong itu ini terus ujung-ujungnya meminta UGM nggak usah ikut-ikutan, nggak usah angkat bicara, biarkan aja Jokowi karena ini permasalahan Jokowi. Terus ibaratkan biarkan Jokowi yang menyelesaikan masalahnya sendiri. Nggak bisa begitu, Tifa. Dasar dokter Tifa tapi bego. Gelar dokter tapi bego, itulah gara-gara bergaul berkumpul sama orang-orang jahat ya akhirnya ikut jahat juga jadi bego jadinya.
Nggak bisa. Panjang lebar ngomong. Di situ ujung-ujungnya meminta untuk OGM nggak usah ikut-ikutan, nggak usah angkat bicara, nggak usah jadi bempar Bapak Jokowi. Tidak bisa seperti itu, tipe bego, paham? Kalau bego aja dokter Tipa, tapi pintar jangan gitu loh. Biarkan aja gelar Anda dokter, tapi bego, tapi pintar jangan. Anda enak-enaknya di UGM di situ, di depan dosen ngomong, mendikte, mengatakan nanti kalau masanya kalau nanti UGM ikut-ikutan bicara, khawatirnya nanti UGM akan terpuruk, akan lebih baik. Tidak ada seperti itu caranya. Dokter Tipa dasar bego. Enak sekali ngomong. Ini kan permasalahan Bapak Jokowi sendiri. Jadi UGM gak usah ikut-ikutan bicara. Jadi ibarat itu biarkan aja, tidak bisa seperti itu. Kenapa Tipa? Kamu panik ya? Setelah ibarat itu sebelum berangkat ke Solo mendengar ibarat itu pernyataan dari kuasa hukum Bapak Jokowi kalau permasalahan ijazah palsu ini akan digugat ke jalur hukum. Jadi panik. Kamu tahu kalau kunci sebenarnya itu dari UGM. Jadi kamu mau mendikte, mau mengintimidasi pihak UGM untuk tidak usah ikut-ikutan dan tidak usah ikut bicara. Jangan mau dijadikan bemper. Jadi tidak bisa seperti itu, Tipa. Jadi tidak bisa. Jadi Tipa ya, ini ya Tipa yang bego ya, ini saya jelaskan ya. Bapak Jokowi bersama teman-teman lulusan UGM tahun 85 itu melanjutkan studi kuliahnya di UGM, Universitas Gadjah Mada. Berapa tahun mereka kuliah di sana. Terus mereka juga ada fotonya, foto wisuda mereka di UGM waktu wisuda ada. Nah, terus teman-temannya juga mempunyai foto itu. Pihak UGM juga menyimpan foto-foto dokumentasi ibaratkan tuh waktu wisuda. Kan begitu. Jadi kalau umpamanya saat ini kalian kan ibaratkan tuh mengatakan ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Nah kan kalian kan mengatakan ijazah Bapak Jokowi itu diduga palsu. Kan begitu. Sementara Bapak Jokowi itu mendapatkan ijazah dari pihak UGM. Terus Bapak Jokowi menerima ijazah itu yang mengeluarkan UGM. Tapi jadi kalau kalian mengklaim ijazah Bapak Jokowi itu palsu, otomatis pasti tergerak dong pihak UGM. Tidak mungkin pihak UGM tinggal diam, karena dia yang menerbitkan gitu loh. Bego dasar. Nggak bisa. Nah, kalau umpamanya UGM tinggal diam aja, diam 1000 bahasa, ibaratkan tuh, itu justru dipermasalahkan UGM, bukan Bapak Jokowi mau permasalahkan, tapi teman-teman angkatan Bapak Jokowi yang menerima ijazah dari UGM itu akan protes, menuntut ke pihak UGM kenapa tidak angkat bicara, sementara kan yang mengeluarkan ijazah ini kan pihak UGM. Ini ijazah Jokowi nih, kenapa dikatakan mereka palsu, sementara kan mengeluarkan pihak UGM. Jangan-jangan ijazah kami ini sebagai teman Bapak Jokowi palsu juga ini. Jadi tidak bisa, UGM tidak bisa tinggal diam. Memang UGM memang harus angkat bicara. Itu loh Dokter Tipa. Cara berpikir, jadi kamu tidak usah mengintimidasi, mendikte atau menghasut ibarat tuh pihak UGM jangan ikut-ikutan angkat bicara, tidak bisa. Karena apa? Sudah beredar di sosial media, kecuali misalnya tahun 85 itu muridnya cuma ada satu Jokowi doang gitu loh, tidak ada yang lain di UGM itu. Nah bisa jadi kamu bisa mengintimidasi UGM agar jangan ikut bicara, bisa. Ini kan banyak angkatan Bapak Jokowi lulusan UGM di tahun 85 itu. Ya ibaratkan tuh pastilah ibaratkan tuh mereka angkat bicara. Karena kalau UGM diam, UGM juga bermasalah, karena Jokowi pun akan menuntut gitu loh. Karena loh,
Saya ini menerima ijazah dari UGM. Itu foto dokumentasi Pak, yang foto jadul ada tuh waktu saya wisuda. Nah, kok bisa UGM ibarat tidak angkat bicara? Ya tidak bisa, makanya UGM harus angkat bicara, karena biar bagaimanapun Pak Bego ya, kuncinya itu tetap UGM. Mau itu ahli forensik, ahli digital, ahli apa-apa segalanya, biar bagaimanapun tetap kuncinya UGM, tahta tertinggi yang menentukan ijazah itu palsu atau tidaknya, sah atau tidaknya, resmi atau tidak, itu UGM, gitu loh. Itu sudah kuncinya. Jadi kamu nggak usah mendekte-dekte, bahkan tuh mengintimidasi, mengajak UGM jangan ikut-ikutan dan dosa angkat bicara. Bego kamu Tipa, kamu panik ya Tipa. Kalau bego aja, pintar jangan. Nah, percuma gelar dokter tapi bergaul dengan orang jahat ya, akhirnya jadi bego. Jadi bego. Udah ya. Ya, barusan adalah komentar dari Mas Ian Jibril ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pernyataan Dr. Mangkrak di UGM beberapa waktu lalu itu mengindikasikan bahwa dokter tersebut dalam mode panik gitu ya, dalam mode ketakutan. Kalau memang dia tidak bisa membuktikan ijazahnya Pak Jokowi palsu, maka dalam waktu yang tidak lama lagi yang bersangkutan bersama Roy Panci, sama Mbah Egi ya, sama Mbah Sengkuni dan lain sebagainya, si Tompel akan menghadapi tuntutan hukum, dan besar kemungkinan mereka akan berakhir di balik jeruji besi. Gitu. Jadinya dia berharap UGM itu mengiyakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu. Lah gimana mengiyakan, orang ijazahnya asli kok. Gimana toh mangkrak. Halo. Ya teman-temannya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang orang yang beberapa waktu lalu berkoar-koar akan menggeruduk rumah Jokowi dan memperingatkan Jokowi agar tidak kabur dan ngumpet di gorong-gorong. Faktanya dia sendiri tidak hadir ke rumah Jokowi karena ketakutan, ya kan? Itu adalah fakta ya. Emang manusia tidak bisa dipercaya menurut saya, para sudrun, badrun, dan kadrun itu ya. Dan katanya kalau ternyata ijazah Jokowi asli, maka dirinya akan meminta maaf ya. Tadi kita dengar bareng-bareng seperti itu. Lah kok seenteng itu loh Drun, bacotmu Drun. Sementara ini selama ini ya kalian menuduh ijazah Jokowi itu tanpa henti dan membabi buta. Setelah tuduhan Anda nggak terbukti, seenak udel Anda saja, seenteng itu Anda akan mengatakan minta maaf. Enak aja. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung gitu ya, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.